rumah Eko mulai jebol. Udah mulai masuk ke rumah Pak Eko. Masuk ke rumah Pak Eko, masuk. Seperti ini apa yang harus dilakukan? Apakah memang dialog itulah yang ditunggu salah satu jalannya untuk mencairkan situasi? Ya, bagi saya tidak ada opsi lain selain memang mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh para demonstran. Jadi satu persatu setiap tuntutan yang diminta yang disampaikan, misalnya soal bagaimana revisi terkait dengan undang-undang perampasan aset, itu kan juga harus jawab. Ya. Kan itu kan salah satu tuntutan yang mereka sampaikan. Ya, RUU perampasan aset yang tidak pernah dibahas sampai yang tidak pernah dibahas, itu kan juga menjadi pertanyaan yang cukup serius kan sejak lama. Yang kedua tentu terkait dengan tunjangan-tunjangan yang dinilai cukup melukai perasaan rakyat secara umum. Karena di tengah masyarakat yang sulit mencari pekerjaan, PHK terjadi kanan dan kiri. Tapi kemudian muncul informasi tunjangan yang ada di politisi Senayan itu kan berlipat ganda dan naik secara signifikan. Inilah yang saya kira memang satu-satunya cara bagaimana berdamai dengan kelompok-kelompok aktivis dan kelompok-kelompok para demonstran supaya keinginan-keinginan mereka itu memang terakomodasi. Ya. Tentu tidak mudah bagi kawan-kawan anggota dewan karena mereka ini dalam banyak hal pastinya punya pertimbangan-pertimbangan politik yang pastinya perlu koordinasi dengan fraksi-fraksi yang lain. Tapi kalau kita melihat expose dan resultante bagaimana protes publik ini kan hampir tiap hari terus luar biasa jumlahnya dan tuntutannya itu saja, ya bagi saya memang tak ada pilihan lagi, harus berkompromi dengan mereka. Nah, yang ketiga, Friska, bagi saya secara prinsip ini kan menjadi guidance, semacam petunjuk bahwa kawan-kawan DPR besok-besok harus menjaga perkataan dan perilaku politiknya. Jangan sampai melukai perasaan rakyat, jangan terkesan kalau ada protes itu misalnya diolok-olok dengan kata-kata yang kasar, direndahkan dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaannya adalah apa yang kemudian membuat para demonstran kelompok aktivis yang sampai saat ini misalnya konsisten, mereka itu terus memperjuangkan aspirasi mereka, merasa terlukai dengan statement-statement elit itu. Bukankah elit dan pejabat publik itu mestinya kupingnya itu tebal? Jadi sekalipun ada protes, resistensi dan kritik apapun, ya mestinya harus sabar menghadapi itu. Dan diterima ya, bukan justru resisten terhadap kritik yang disampaikan publik. Betul, itu yang saya kira ada paradoks yang kita hadapi, rakyatnya susah, DPR-nya joget-joget. Nah, jangan sampai jangan ini sampai gitu lagi. Dievaluasi. Oke, kita dalam waktu singkat ini apa yang harus dilakukan dalam waktu cepat segera agar eskalasinya semakin kondusif? Ya harus ada garansi semacam jaminan bahwa apa yang dituntut dan disampaikan oleh kawan-kawan aktivis, kemudian kawan-kawan demonstran itu diimplementasikan, bukan hanya didengarkan dan bukan hanya ditampung. Karena selama ini kan kita sering mendengarkan bagaimana pejabat-pejabat publik, elit-elit termasuk anggota dewan, kalau ada demo, ada protes, nanti kita tampung, nanti kita akan suarakan. Saat ini publik itu ingin tahu kapan ini digaransi bahwa ini menjadi sebuah kebijakan, bukan hanya sebatas omongan-omongan yang tidak bisa diukur dan tidak bisa diwujudkan. Karena ini adalah anti klimaks bagi saya ketika begitu banyak aspirasi dari rakyat selama ini, begitu banyak kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat, katanya mau disampaikan, katanya mau diserap aspirasinya. Tapi kalau tidak berupa kebijakan saya kira jangan salahkan kalau di kemudian hari akan begitu banyak protes-protes yang serupa. Jadi bagi saya kuncinya sederhana, wujudkan aja keinginan kawan-kawan para aktivis dan kelompok demonstran. Wujudkan, jangan cuma normatif aja diterima, dirangkul saja. Ya saya kira memang di situ sederhananya. Kalau ini ingin kita jawab singkat, tapi sekali lagi seringkali kan kawan-kawan DPR ini kan punya argumen masing-masing, yang saya kira memang dalam banyak hal argumen mereka dalam banyak hal selalu bertabrakan dan berbeda dengan kelompok masyarakat secara umum. Tapi yang jelas bagi saya demo itu adalah efek karena kondisi saat ini bagi mereka sedang tidak oke-oke saja. Oke, menjadi koreksi Bang Rey, apakah ini memang murni karena komunikasi atau apa sebenarnya yang merupakan ini jadi puncak amarah dari warga sehingga terjadi demonstrasi di mana-mana, unjuk rasa di mana-mana? Saya kira komunikasi itu mungkin faktor keempat kelima. Faktor pertamanya itu adalah soal kinerja, kedua adalah soal kesenjangan antara rakyat dengan wakil mereka di DPR gitu. Yang ketiga, di tengah kesenjangan itu ada muncul semacam perayaan kesenjangan itu gitu loh. Jadi udah senjang, dan ini ada catatan yang saya boleh terima nih dari kawan saya namanya Saidiman Ahmad ya. Dia mencatat perbedaan kelipatan perolehan keuangan lah ya
antara umumnya masyarakat Indonesia penghasilannya dengan anggota DPR Oke. di beberapa tempat di seluruh dunia. Oke. Ternyata yang paling tinggi itu di dalam catatan itu memang Indonesia. Indonesia itu 42 kali kelipatan Artinya kesenjangannya. pendapatan kesenjangan antara warga Rata-rata biasa, masyarakat Indonesia dengan dengan DPR anggota yang DPR, ya. jauh sekali. Di negara-negara Skandinavia ya, Eropa umumnya itu paling tinggi itu 2 kali lipat, 3 kali lipat. Di Thailand 6 kali lipat. Di kita 42 kali lipat. 42 kali lipat. Kesenjangannya. Coba Anda bayangkan kalau misalnya begini loh. Kalau misalnya rata-rata penghasilan kita di Indonesia itu, katakanlah ya, rata-rata ini pukul rata, 70.000, 80.000 per hari, kan DPR bisa 3 juta. Ya. Itu artinya 42. Artinya ini karena ketidakpekaan atau kekurangpekaan dari DPR ini yang menyebabkan. Itu yang saya sebut tadi. Ini ada kesenjangan kan. Pertama kan soal komunikasi, kedua soal kinerja kan. Komunikasi ini yang keempat lah. Pertama adalah kinerja, yang kedua kesenjangan. Nah di tengah kesenjangan ini ada perayaannya gitu loh. Merayakan kesenjangan itu misalnya dengan joget-joget. Meskipun dengan pada saat itu kan tanggal 15 atau 16 Agustus ya. apapun ya kan. Ini seharusnya kita terima sekarang sebagai fakta pemicu salah satunya dari. Artinya tidak pantas. Itu yang dipandang publik sekarang. Jadi maksud saya jangan lagi DPR itu mencari argumen yang seolah-olah iya dalam perspektif DPR itu bisa dipahami, tapi dari perspektif publik ini kok kayak kita di apa namanya itu ya, kita udah sulit cari duit, sulit cari ini, mereka kelihatan nggak bicara soal kita, nggak bicara soal kita, malah seolah-olah mengatakan lo rasain lo miskin lo kayak gitu lo kan. Oke, tuntutannya banyak, tapi kemudian ini merupakan akumulasi Bang Rey. Jadi seharusnya seperti apa nih agar aksi demonstrasi yang sudah terjadi beberapa hari ini tidak lagi terjadi dan kemudian ada duduk tengahnya begitu antara anggota DPR, pemerintah termasuk juga dengan masyarakat. Iya, permintaan DPR itu udah bagus lah ya, permintaan maaf maksud saya ya. Dan Mbak Puan juga udah berulang kali menyatakan permintaan maaf baik dalam pengertian formil maupun dalam pengertian doorstop seperti yang tadi gitu ya. Jadi berulang-ulang tuh. Tapi kan persoalannya sekarang kata-kata nggak cukup gitu. Dan mungkin selama ini dengan kata-kata begitu orang sudah merasa akan terjadi sesuatu gitu. Tapi orang nggak lagi di situ. Orang udah naik nih. Naiknya apa? Naiknya buktikan dulu baru kita percaya gitu. Kalau dulu sudah ada sikap fraksi tadi? Itu makanya sekarang nggak cukup pernyataan. Kan presiden aja udah berbicara kok. Tapi kan nggak reda-reda sampai hari ini gitu loh. Jadi apa harusnya? Harus ada tindakan konkret tuh. Ya. Siap hadapi kekacauan dengan spinner baru. Set Lego Ninjago baru. Nah misalnya apa itu? Misalnya itu tadi, publik menuntut supaya RUU perampasan aset segera disahkan. Misalnya gitu ya. Revisi undang-undang KPK kembali supaya KPK-nya lebih bagus lagi gitu. Dan sebagainya. Saya kira tuntutan-tuntutan itu berseliweran lah di masyarakat apa aja yang mereka. Ini kan masalahnya. Ini yang dibutuhkan oleh publiknya, tapi yang didahulukan oleh DPR-nya adalah undang-undang yang membuat pemerintah senang gitu loh. Misalnya undang-undang Danantara itu cepat banget tuh. Undang-undang soal koperasi merah putih cepat banget tuh misalnya. Dan sebagainya gitu. Jadi ada kesan sekarang ini DPR itu seperti tanda kutip ya. Melayani apa maunya pemerintah, bukan apa yang maunya orang yang memilih mereka gitu. Nah itu satu tuh. Nah yang kedua, perlu kita ingatkan, DPR itu benar-benar harus berfungsi. Sebab kalau enggak, mekanismenya selalu jalanan. Ini kan kalau kita lihatnya sekarang nih, oposisi itu kan ada 3 bentuk lah ya. Oposisi formal ya seperti kawan-kawan di DPR itu formal tuh. Ya, khususnya mereka yang tidak masuk dalam struktur, di dalam kekuasaan koalisi. Yang informal, pemimpin-pemimpin informal di mana-mana. Dan yang ketiga itu oposisi rakyat. Nah yang jalan ini sekarang oposisi rakyat. Kalau oposisi rakyat itu yang bekerja, ya jalanan ini. Karena mungkin tadi dibilang karena ada banyak hal yang tidak didengarkan begitu. Karena kelihatan DPR-nya nggak melakukan tugasnya. Dan nggak optimal. Sehingga kemudian diambil alih lagi oleh oposisi rakyat. Kalau oposisi rakyat ini yang bekerja, ya jalanan.